Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan ke zat Allah Rabbul Izzati yang selalu senantiasa memberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan kepada kita semua. Alhamdulillah atas segala inayah dari Allah, pertolongan dari Allah sehingga kita semua pada kesempatan ini bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan atas berkumpulnya kita semua di tempat ini Allah turunkan rahmatnya, maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat beserta salam mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas kajian kitab hikam yang diambil dari hikamnya Syekh Athaillah As-Sakandariyah. Karena di dalam kitab hikam ini banyak sekali hikmah-hikmah yang insya Allah bisa sedikit-sedikit kita jadikan sumber untuk berprinsip di dalam pergerakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu yang menyusun atau mu'alif kitab ini adalah Imam Ahmad bin Athaillah yang wafat pada tahun 709 Hijriah. Wafatnya di Mesir. Jadi hikam itu adalah satu matan yang sarahnya itu, yang mensarahi hikam itu banyak sekali, bahkan ada puluhan sarah daripada hikam itu, karena saking istimewanya kitab hikam itu untuk dipelajari, untuk dipahami, sehingga para ulama ada yang berpendapat law jajati sholatu bisai'in ghaira qur'ani la jajati bihikami syi'atailah. Seandainya dibolehkan di dalam sholat membaca surat selain daripada surah Al-Quran, surah Fatihah, surah yang lainnya, maka hikam layak untuk dijadikan bacaan di dalam sholat. Nah, itu menunjukkan bahwa hikam itu sangat luar biasa, baik dari susunan kata-katanya ataupun makna-mananya. Sehingga bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan lagi, seandainya ada wahyu nubuah selain daripada Al-Quran, yang maksudnya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah selain daripada Al-Quran, maka hikam itu layak jadi wahyu nubuah. Tetapi itu tidak mungkin gitu. Ini maksudnya menunjukkan saking banyak sekali kemuliaan atau kehebatannya kitab hikam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirah min alamatil i'timadi alal amal nuqsanu raja inda wuzudi jalal. Min alamatil i'timadi, sebahagian tanda orang yang berpegang alal amal kepada amalnya, nuqsanu raja, yaitu kurangnya harapan atau berharap kepada Allah, inda wuzudi jalal, ketika jatuh terpeleset kepada jurang kesalahan. Min alamatil itimadi alal amal nuqsanu raja inda wuzudi jalal. Jadi sebagian tanda orang yang berpegang kepada amalnya yaitu berkurangnya harapan atau berharap, kurangnya roja kepada Allah ketika Allah uji dengan terjerumus kepada jurang kesalahan. Seperti misalnya kita tertinggal wirid yang biasa rutin kita baca, suatu ketika kita lupa atau tidak sempat membaca wirid tersebut, sedangkan wirid itu harus selalu kita baca. Akhirnya orang kalau berpegang kepada amalnya sehingga merasa lagi jauh dari Allah. Jadi tanda orang yang
berharap, berpegang kepada amal itu seperti itu. Dan ketika kalau orang itu lagi diberikan mampu menjalankan ketaatan, akhirnya orang itu merasa dekat dengan Allah. Tetapi kalau orang itu diuji oleh Allah, dijauhkan daripada perbuatan baik, merasa dirinya merasa jauh dari Allah. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah tanda orang yang berpegang kepada amalnya, tidak berpegang kepada rahmatnya atau kepada fadlnya Allah, kepada anugerah atau karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang disebut amal itu? Nah, jadi yang disebut amal itu adalah harokatul jismi awil kolbi, geraknya jasad, anggota tubuh, atau geraknya hati. Nah, jadi ketika hati itu bergerak atau anggota tubuh itu bergerak, itulah disebut amal. Ketika gerakannya itu bisa menimbulkan pahala, maka disebut amal itu amal taat. Ketika geraknya itu bisa mendatangkan siksa, berarti gerak itu, amal itu disebut amal maksiat. Jadi amal itu ada dua. Ada amal maksiat, ada amal taat, yaitu amal yang mengundang pahala, mengundang rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Ada amal yang bisa mengundang siksa Allah, yaitu atau murkanya Allah. Nah, jadi amal itu adalah harokatul jismi awil kolbi. Nah, mengenai tentang amal itu terbagi kepada 3 tingkatan atau 3 kelompok amal. Ada yang disebut amal syariat, ada yang disebut amal torekot atau torikat, ada yang disebut amal hakikat. Nah, jadi amal itu terbagi 3. Ada amal syariat, ada amal torikat, ada amal hakikat. Amal syariat itu untuk apa? Amalus syariatu li islahil jawari. Jadi amal yang dilakukan, amal itu perbuatan. Yang disebut amal syariat itu adalah untuk kemaslahatan anggota tubuh, anggota jasad, jismaniah, fisik. Jadi amal yang bisa membuat diri kita, diri zahir ini bagus, berakhlak maksudnya. Jadi bagaimana cara jasad ini menurut Allah itu baik, menurut manusia juga baik. Nah, jadi untuk membaguskan fisik ini, amalnya itu adalah amal syariat. Itu. Jadi kita belajar amal syariat itu banyak, seperti kita mengetahui cara jual beli, kita tahu cara bersosial. Nah, itu amal syariat, itu kebutuhan fisik. Nah, jadi diatur oleh para ulama, dijelaskan oleh Rasulullah, dan juga ada tuntunan dari Rasulullah. Rasulullah sudah mencontohkan cara biar diri zahir ini baik menurut Allah dan makhluknya. Itu disebut amal syariat. Jadi amal syariat itu untuk kebutuhan fisik kita. Yang kedua adalah amal torikat. Amal torikat itu adalah wa amalu torikatun li islahil qalbi. Itu. Li islahil qalbi. Jadi amal torikat itu adalah untuk membaguskan hati. Jadi bagaimana caranya hati ini bisa berakhlak di hadapan Allah. Nah, itu amalnya itu butuh amal torikat. Karena yang mengatur dan membimbing kaifiah hati itu adanya di amal yang kedua, yaitu amal torekat. Jadi amal torekat itu untuk menselamatkan hati kita daripada murkanya Allah, daripada dosa. Jadi ada dosa jasad, ada dosa anggota tubuh, ada dosa hati. Nah, untuk
biar hati ini tidak berdosa di hadapan Allah, maka butuh amal, yaitu amalnya amal torekat. Jadi diatur bagaimana biar hati ini selamat daripada riya, biar mana hati ini selamat daripada ujub, biar bagaimana caranya hati ini berselamat daripada kesombongan, kesyirikan dan kemusyrikan. Nah itu amalnya adalah amal torekat. Yang ketiga adalah amal hakikat. Amal hakikat ini untuk apa? Wa amalul hakikatu li islahil. Ah, amal hakikat itu li islahil arwah. Jadi amal hakikat itu untuk membaguskan kita punya ruh. Jadi bagaimana ruh kita ini biar menurut Allah itu bagus, selamat. Nah, itu diatur amalnya dengan amal hakikat namanya. Gitu. Mengenai amal syariat ini, jadi keseluruhan amal syariat, yaitu amal yang dilakukan oleh anggota tubuh, itu kembalinya kepada tiga hal. Nah, jadi orang bersyariat itu tujuannya adalah tiga hal. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah takwa, yang ketiga adalah istiqomah. Nah itu, jadi ujung cerita daripada amal syariat itu caranya, kalau kita ingin menyempurnakan amal syariat itu, satu diawali dengan taubat. Selalu lanjut kepada takwa. Lanjut lagi kepada istiqomah. Nah itu. Jadi ingin sempurna, artinya ingin sempurna jasad ini atau ingin dipandang bagus oleh Allah itu dan juga makhluknya, maka satu taubat. Tobat pun itu banyak tahapannya. Tobat ada tobat daripada kekafiran, daripada kekufuran. Ada tobat tingkat lagi, lanjut lagi, tobat daripada dosa-dosa besar. Ada tobat daripada dosa-dosa kecil. Setelah itu lanjut lagi kepada tobat-tobat dari hal yang makruhah, yang Allah benci. Setelah tobat dari makruhah, lalu tobat daripada khilaful aula, daripada yang kurang utama naik kepada yang lebih utama. Oh, itu jadi banyak tingkatan tobat itu. Kalau tobatnya kita kan tobat dari dosa-dosa besar, atau lanjut nanti tobat daripada dosa-dosa kecil. Terus pertanyaan, kalau para wali bertobat gak? Ya bertobat. Jadi tobat itu adalah kebutuhan yang tiada henti-hentinya. Tetapi wali tobatnya beda dengan kita. Kalau kita tobatnya daripada dosa-dosa jasa, dosa-dosa besar, atau dosa-dosa kecil. Tetapi para wali tobatnya dari tobat khilaful aula, daripada yang kurang utama naik lagi kepada yang lebih maksimal lagi gitu. Kalau kita tobatnya tobat yang biasa dulu, yang pada umumnya. Karena kita ini sebagai orang yang awam. Tobat itu apa artinya? Tobat itu ya membersihkan diri kita daripada kotoran-kotoran. Nah, akhirnya diatur. Seperti misalkan eh, kita belajar ilmu untuk bersuci dulu, bab toharo, bagaimana caranya biar badan ini bersih, biar wudhu itu diterima, itu dibersihin, itu toharo. Nah, jadi tobat itu artinya mandi, bersih-bersih, itu tobat. Nah, bersih-bersih dari dosa itu tobat. Nah, setelah mandi, setelah badan kita ini disucikan, dibersihkan daripada dosa-dosa yang barusan, lalu naik lagi tingkat dua amal syariat itu adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah pakaian. Pakaian. Jadi ketika orang selesai mandi ya harus pakai baju, ibaratnya begitu. Takwa itu adalah imtisalul ma'murat wajtinabin nawahi. Jadi mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, itu disebut takwa. Jadi setelah kita mandi, lalu kita menggunakan pakaian yang bersih, yaitu libasut takwa, pakaian ketakwaan. Nah, setelah takwa, setelah pakai baju, lalu yang ketiga syariat itu adalah istiqomah. Maksud istiqomah itu baju yang sudah kita pakai jangan dilepas lagi. Nah, jangan dilepas lagi. Nah, itulah inti amal syariat atau kesempurnaan daripada amal syariat itu seperti itu. Jadi satu adalah taubat, yang kedua adalah takwa, yang ketiga adalah istiqomah.
Kadang-kadang ada pertanyaan misalkan begini, bagaimana ya caranya biar kita itu resep ibadah, biar kita itu bisa nikmat zikir, biar kita itu bisa nikmat membaca sholawat kepada Rasulullah, biar kita itu bisa nikmat di dalam sholat, nikmat di dalam mencari ilmu-ilmu agama. Bagaimana caranya? Kadang-kadang hati berkeinginan tetapi kadang-kadang badan atau anggota tubuh ini berat untuk melakukan. Atau ketika kita lagi sholat itu tidak merasakan kenikmatan. Atau kita ketika lagi berzikir, lagi berwirid, lagi memuji Allah kadang-kadang hampa. Ketika kita bersalat kepada Rasulullah kadang-kadang hampa. Nah, itu sesungguhnya berarti kita tidak diawali dari taubat dulu. Ibarat kita nih tubuh lagi eh, berlumuran dengan kotoran ibaratnya, dengan kotor atau dengan lumpur, lagi habis kotor-kotoran, masa sih kita langsung pakai baju yang bersih? Jadi ketika orang yang lagi setelah kita pulang dari kerja, dari sawah, misalkan dari kebun itu kan tuh penuh dengan tanah, tanah yang kotor yang nempel di badan kita. Ya walaupun kita pakai baju yang semahal apapun, seindah apapun, tetap akan gerah. Rasanya akan gerah. Nah, jadi begitu. Jadi begitu perumpamaannya. Orang kenapa kok ya sangat berat sekali untuk melakukan ketaatan itu? Berat sekali ya atau kurang nikmat? Berat atau kurang nikmat itu? Ada yang masih berat tapi ada lagi sudah ringan melakukan tetapi kok rasanya tuh nggak ada. Kurang enak gitu. Taat itu kurang enak. Nah, itu sesungguhnya apa yang terjadi? Nah, itu karena tidak diawali dari taubatan nasuha. Jadi harusnya itu kita rajin taubat, rajin bersih-bersih. Nah, ibarat orang setelah kita mandi, sudah pakai sabun, sudah bersih. Nah, itu kan seger badan. Nah, setelah seger, walaupun bajunya standar, nyaman rasanya badan ini. Gitu. Enak rasanya badan ini. Tetapi kalau badannya kotor, ya semewah apapun, semahal apapun itu tetap aja nggak pantas, nggak enak gitu rasanya. Nah, gitu. Nah, jadi amal syariat itu untuk membaguskan jasad ini. Maksud membaguskan itu biar jasad ini dipandang baik oleh Allah dan makhluknya. Jadi kita bertobat dulu, setelah tobat lalu takwa. Takwa itu adalah apa yang Allah perintah, kita ikhtiar, kita upayakan untuk melakukannya. Apa yang Allah larang, kita ikhtiar, kita upayakan untuk menjauhinya. Yang ketiga adalah istiqomah. Setelah orang pakai baju karena sudah mandi, lalu baju itu jangan dilepas lagi sampai kapanpun. Itulah yang disebut pakaiannya orang mukmin, pakaiannya orang Islam itu bukan pakaian-pakaian yang zohir yang itu, tetapi adalah ketakwaan. Jadi Allah itu melihat derajat takwanya. Uiddat lil aljannatu uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu Allah eh, sajikan gitu. Allah khususkan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Itu. Nah, seperti itu. Jadi siapa saja orang. Lalu amal torekat. Amal torekat itu pun sama. Ujung-ujungnya kembali kepada tiga hal. Jadi orang yang sudah sukses melaksanakan torekatnya atau pengamal torekat. Torekat apapun itu. Maksudnya seperti torekat Qadariyah, Naksabandiyah, Atijaniyah, dan sebagainya. Apapun torekatnya, maka ujungnya kembali inti amalnya itu adalah tiga hal. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah sidik. Yang ketiga adalah mutmainah. Nah, jadi mutmainah. Ikhlas itu apa? Nah, ikhlas itu adalah ya kita ikhlas melakukan ibadah itu semata-mata menjunjung tinggi perintah dari Allah. Nah, itu ikhlas tingkat tinggi. Kalau ikhlas standarnya kita beribadah kepada Allah karena kita takut.
takut disiksa oleh Allah, takut nerakanya, atau ketika kita beribadah kita mengharap surganya. Nah, itu sudah termasuk ikhlas. Tapi ada lagi ikhlas yang kelas tinggi, yaitu ketika beribadah tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap pembalasan dari Allah, tidak mengharapkan surga, bukan karena takut neraka, tetapi aku melaksanakan peribadahan itu karena aku ini sebagai hambanya, aku ini sebagai makhluknya, maka layak dan seharusnya aku ini tunduk kepada semua aturan dan ketetapan Allah. Nah, itu ikhlas namanya. Nah, yang kedua adalah sidik. Sidik itu apa? Sidik itu artinya benar. Benar menurut Allah dan benar menurut hukum syar'i. Bukan kata orang. Bukan benar kata orang, bukan. Kalau kata orang mah ya susah ngomongnya. Gitu. Sebaik apapun itu orang, kalau tolak ukur benarnya kata orang ya susah. Jadi tolak ukur bahasa benar itu adalah menurut hukum. Menurut kalau benarnya jasad ini ya hukum syar'i. Seperti tadi misalkan syariat, ilmu syariat. Syariat itu seperti apa? Jadi itulah maksud benar itu seperti itu. Tuh, kalau benarnya patokannya kata orang, bukan kata Rasulullah, bukan kata Allah, ya akhirnya jadi repot nanti. Susah. Orang yang suka sama kita pasti apapun yang kita lakukan, oh, pokoknya ini hebat, pokoknya ini baik, kan begitu. Tetapi kalau orang membenci kita, ya sebaik apapun kita lakukan ya tetap ujung-ujungnya ya jelek, kan begitu. Jadi nggak bakalan ada beresnya, ada habisnya. Kalau tolak ukur benar itu menurut manusia, tetapi kebenaran itu menurut kata Allah. Maksud kata Allah itu adalah hukum-hukum syar'i. Ada hadnya, ada batasannya, ada aturannya. Jadi aturan jasad itu seperti apa? Aturan anggota tubuh itu seperti apa? Jadi diatur bagaimana cara berjual beli, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara berkesusialan. Nah, jadi secara hukum syar'i seperti yang sudah disyariatkan gitu oleh Rasulullah, itu tolak ukurnya sidik gitu. Jadi derajat sidik itu lebih tinggi daripada derajat ikhlas. Kenapa derajat sidik itu lebih tinggi daripada ikhlas? Karena orang ikhlas belum tentu sidik, tetapi kalau orang sidik pasti ikhlas. Sidik itu benar. Seperti contoh, misalkan kita lagi sholat, di lisan ini membaca Allahu Akbar atau membaca surah Al-Fatihah, maka hati kita ini apa sadar bahwa kita ini lagi membaca, minimal seperti itu. Kalau misalkan lisan ini ketika sholat membaca surah Al-Fatihah tetapi hati ini berkelana kemana-mana, nah itu namanya tidak sidik, itu namanya bohong kepada Allah. Nah, itu kan. Jadi benar itu maksudnya ketika lisan ini mengucapkan A, maka hati pun sama mengucapkan A. Gitu. Ya minimal kalau di dalam sholat kita membaca Fatihah, kita ruku, kita bersujud, kita sadar bahwa kita ini sedang ruku, kita sadar bahwa kita ini sedang sujud. Ya minimal sidik seperti itulah minimal. Ya kalau tidak mengerti maknanya, yang bagus ya lebih bagus itu mengerti maknanya. Jadi ketika lisan kita membacakan atau melakukan pergerakan-pergerakan di dalam sholat, maka hati ini sadar dan menyadari bahwa kita ini sedang sholat, bahwa kita ini sedang menghadap sang raja. Berarti harus ada ahwal ruhaniyah, ada gejolak jiwa yang beda begitu. Ibarat orang kalau ketemu misalkan wali kota atau orang ketemu gubernur, tapi sama rasanya ketemu dengan RT misalkan atau dengan orang biasa itu kan orang aneh gitu kan. Ketemu dengan tingkatan-tingkatan yang merasa kita kagumi, merasa kita segani, itu kan biasanya ada perasaan yang berbeda. Tetapi coba rasakan dan bayangkan ketika kita lagi menghadap kepada Allah di dalam pergerakan peribadahan sholat, bagaimana rasanya? Nah, kalau sama sekali tidak ada sentuhan rasa, nah berarti hati kita itu tahu hidup apa lagi tidur gitu atau apa gitu. Ibarat orang tidur kan mau orang ngomong apa juga kan dia enjoy aja gitu kan. Ngorok-ngorok we gitu. Nah, berarti ketika kita sholat di dalam jiwa kita tidak ada sentuhan ruhani, tidak ada gejolak jiwa yang berbeda, tidak ada haibah, tidak ada rasa segannya kepada Allah, tidak ada rasa bahagianya karena menghadap Allah, berarti harus dipertanyakan hati seperti itu.
Itu. Jadi jangan sampai begini. Kita punya penyakit fisik, ya kita wah serius, sungguh-sungguh berobat. Kenapa sakit gitu. Ketika fisik ini sakit, jasad sakit, kita sungguh-sungguh berobat. Tetapi ketika hati ini sakit, kita nikmati saja, enjoy-enjoy aja. Sedangkan Allah memandang itu yang dipandang pertama adalah hatinya. Nah, jadi maksudnya jangan sampai tempat untuk memandang Allah yaitu hati kita dibiarkan. Kita harus punya rasa malu. Kenapa? Karena Allah selalu melihat manusia itu yang dipandang pertama, yang dipandang itu adalah kolbunya, yang dipandang hatinya. Jangan sampai kolbu ketika dipandang oleh Allah ini lagi tidur. Ya bagaimana doa kita mau diijabahi oleh Allah? Bagaimana harapan kita mau dipenuhi oleh Allah? Sedangkan hati kita ini tidur. Ibarat kita lagi ngobrol sama orang tidur, kira-kira nyambung apa enggak? Orang tidur mau dikasih apa aja, ya biasa-biasa aja. Nah, itu marilah kita renungkan, kita tapakur, kita muhasabah secara seksama itu kan. Jangan-jangan kenapa ya belum bisa berhasil? Jangan-jangan kenapa ya Allah belum mencukupkan dengan apa-apa yang aku butuhkan? Jangan-jangan kita lagi tidur. Karena kalau orang lagi tidur kira-kira butuh makan nggak? Nggak makan gitu. Jadi jangan-jangan Allah belum mewujudkan apa yang kita impikan, apa yang kita jangan-jangan hati kita itu. Nah, jadi contoh sidik itu seperti itu. Nah, dan untuk menghidupkan hati itu amalnya atau ilmunya itu amal torekat. Jadi amal torekat itu untuk menghidupkan hati yang lagi tidur. Dan juga untuk membersihkan hati yang lagi sakit. Untuk mengobati hati yang lagi sakit. Karena Allah tidak ada henti-hentinya memandang hati-hati makhluknya. Itu tarekat itu. Jadi satu ikhlas, yang kedua sidik, yang ketiga barulah akan mutmainah. Mutmainah itu apa? Jadi mutmainah itu adalah tenangnya jiwa kita, tenangnya hati kita seandainya bersama Allah atau seandainya lagi mengingat Allah. Nah, jadi itulah tolak ukur mutmainah atau tujuan bertarekat. Torikoh itu seperti itu. Biar hati itu tentramnya, damainya ketika berzikir kepada Allah, ketika menjalankan ketaatan, menjalankan perintah-perintahnya, dan hati merasa gerah ketika bermaksiat kepada Allah. Jadi orang-orang yang bertarekat itu kita bisa melihatnya keberhasilan perjalanan tarekatnya dengan ahwal, dengan gejolak jiwa, tandanya seperti itu. Nyamannya dengan apa? Ketika orang itu nyamannya dengan banyak duit, nyamannya dengan kesuksesan selain daripada anugerah dari Allah, berarti hati itu belum mutmainah menurut Allah, baru tenang menurut kita. Oh, alhamdulillah sekarang mah udah tenang. Nah, jadi bukan tenang seperti itu. Kalau kita kan tenang itu karena lagi mujur. Tenang itu karena ketika lagi sukses. Tenang itu ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan Allah ijabah. Allah kabulkan. Tetapi ketika Allah belum mengabulkannya, Allah belum memberinya, hati ini masih gerah. Berarti tandanya orang seperti itu belum bertorikoh. Atau orang itu bertorikoh, tetapi hatinya tidak seperti itu. Berarti orang itu bertorikohnya belum berhasil. Artinya belum sampai di dalam perjalanan torikohnya. Itu. Jadi amal torekat itu tujuannya adalah untuk biar hati ini bisa bagus menurut Allah. Selamat di hadapan Allah. Jadi bagaimana hati ini berselamat? Supaya selamat ya harus bertoriko. Untuk apa bertoriko? Biar bisa ikhlas. Untuk apa bertoriko? Biar bisa sidik. Untuk apa bertoriko? Biar bisa mutmainah. Jadi toriko itu bukan untuk kekayaan. Prinsip toriko itu ilahi angta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi angta maksudi, ya Allah hanya engkau yang aku maksud, tujuanku hanya engkau ya Allah, hanya ridhomu yang aku harapkan ya Allah. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah kepadaku cinta kepadamu.
gitu, dan mengenalmu. Itulah tujuan orang bertorikoh. Lalu amal yang ketiga disebut amal hakikat. Amal hakikat itu adalah untuk membaguskan ruh kita, biar ruh ini selamat ketika orang itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun dipanggil lagi oleh Allah dengan suatu proses perjalanan yang disebut kematian, biar diterima ruh kita di sisi Allah, biar dibahagiakan, dianugerahi oleh Allah kelimpahan kenikmatan di alam sana. Berarti ruh itu harus bagus, ruh itu harus selamat. Nah, untuk menyelamatkan ruh, amalnya adalah amal hakikat. Lalu amal hakikat itu apa intinya? Jadi kalau proses perjalanannya kan banyak. Orang yang berhakikat itu beraneka ragam. Prakteknya beraneka ragam perjalanannya. Tetapi inti daripada amal hakikat itu ada tiga. Satu yaitu muraqabah. Yang kedua adalah musyahadah, yang ketiga barulah makrifat. Nah, itu hakikat itu intinya tiga. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu biar hati ini merasa diawasi oleh Allah. Nah, itulah berhakikat. Nanti tanda diawasi oleh itu ada tandanya. Mungkin malu karena berhadap-hadapan dengan raja. Mungkin merasa haibah, merasa segan karena berhadap-hadapan dengan Sang Maha Penguasa yang maha gagah perkasa, yang maha mampu mewujudkan menjadikan kita apa saja. Nah, gitu. Itu harus punya muraqabah dulu. Yang kedua adalah musyahadah, menyaksikan Allah. Maksud menyaksikan Allah itu adalah suhudul adomah bil adomah, menyaksikan keagungannya Allah dengan keagungannya Allah. Contohnya, kita melihat gunung yang indah, kita sadar itu adalah bukti dari keagungan Allah. Dan kita memandang gunung itu juga dengan keagungan Allah, yaitu kita menggunakan mata, menggunakan perasaan kita. Nah, mata dan perasaan ini adalah bukti daripada keagungan Allah. Itulah diantaranya contoh yang disebut menyaksikan Allah. Nah, jadi menyaksikan Allah itu adalah menyaksikan agungnya Allah, keagungannya Allah yang ada di dunia ini dengan keagungannya juga. Nah, itu disebut musyahadah. Yang ketiga barulah makrifat. Ketika orang sudah muraqabah, sudah mampu merasakan bahwa Allah selalu mengawasi kita dan mampu menyaksikan keagungan Allah di dalam sesuatu apapun itu, baik yang nampak oleh mata kita ataupun yang kasat mata, kita sadar dan meyakini bahwa itu adalah bukti dari kemahabesarannya Allah, bukti dari maha kelembutannya Allah, dari lutfunya Allah, dari keagungannya Allah, dari akbarnya Allah. Berarti orang itu sudah makrifat namanya. Berarti ruh orang itu sudah mengenal Allah. Nah, enak kan? Mudah dipahami. Jadi inti amal itu ada tiga. Ada amal syariat, ada amal torekat, ada amal hakikat. Amal syariat itu kembali intinya kepada tiga, yaitu taubat, terus takwa, terus istiqomah. Amal torekat intinya ada tiga, ikhlas, terus sidik, terus mutmainah. Amal hakikat pun ada tiga intinya, yaitu biar muraqabah, musyahadah, dan makrifat. Itulah inti daripada rukun agama. Iman, Islam, lalu ihsan. Nah, itulah rukun agama. Jadi amal itu ada tiga, yaitu amal syariat, amal tarikat, hakikat, barulah makrifat. Makrifat itu samro. Makrifat itu buahnya. Gak usah belajar ilmu makrifat. Yang penting bersyariat saja secara benar. Maksud bersyariat secara benar itu tadi rumus ilmunya. Bagaimana kita biar paham tobat. Nah, gitu. Jadi rumusnya itu. Bagaimana takwa kita itu biar benar diterima oleh Allah. Terus lalu istiqomah. Lalu bertorekat saja. Nah, lalu berhakikat. Maksud berhakikat itu yang penting
kita belajar bagaimana biar hati ini merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana biar hati ini mampu memandang agungnya Allah, kuasanya Allah. Nah, itulah yang disebut ma'rifat. Qala ulama sufi layasihul intiqalu illa maqamin ila maqamin ahor hatta yuhaqiq maqablahu. Tidak sah orang berpindah suatu amal kepada amal berikutnya sebelum menyempurnakan amal yang itu. Nah, jadi orang tidak akan sempurna melaksanakan amal torekatnya seandainya amal syariatnya belum disempurnakan. Dan juga orang tidak akan sempurna langsung naik ke amal hakikat sebelum amal torekatnya disempurnakan. Jadi para ulama sufi memberikan pendapatnya bagaimana caranya untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut, yaitu dengan memantapkan dulu, memaksimalkan dulu amal yang pertama, yaitu amal syariatnya. Jadi kita pahami dulu, kita belajar dulu bagaimana caranya amal syariat ini biar mantap dulu. Kita belajar ilmunya, ilmu tobatnya, ilmu ketakwaannya, itu. Jadi memantapkan dulu amal syariatnya. Nah, setelah mantap, lalu boleh lanjut kepada amal yang kedua, yaitu cara bertorekat. Setelah torekatnya mantap, lalu beramal dengan amal hakikat. Nah, begitu. Jadi contohnya begini. Orang amal syariatnya belum sempurna. Tiba-tiba orang itu bertorekat. Kalau melakukannya bisa, tetapi buahnya sulit untuk diraih. Buah daripada amal torekat yang tadi, yaitu bisa ikhlas, bisa sidik, bisa mutmainah, itu akan sangat sulit. Kalau belajar ya bisa-bisa saja, melakukan amal torekatnya bisa-bisa saja, tetapi sebelum mantap di amal syariatnya akan hampa di amal torekatnya. Dan juga selanjutnya, ketika orang itu berhakikat, tetapi amal torekatnya, amal syariatnya belum mantap, hak berhakikat, amalnya bisa-bisa saja, bisa kita merasa-rasa gitu, tetapi tetap tidak akan sempurna karena rumusnya begitu. Jadi layasihul intiqal ila maqamin hatta yuhaqiq maqablahu. Jadi tidak sah menurut ulama sufi orang berpindah amal kepada amal selanjutnya kalau belum mantap amal yang sebelumnya gitu. Jadi belajar dulu bagaimana cara berkesosialan itu, bagaimana biar jasad ini baik menurut Allah dan Rasulnya dan juga menurut makhluknya. Belajar ilmu adab-adaban, biar berakhlak itu bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi kita itu harus mengetahui gitu. Memantapkan itu maksudnya mengetahui dulu tandanya. Contohnya begini, tanda syariat kita itu sudah baik itu bagaimana? Misalkan yang pertama itu tobat. Bagaimana tanda tobatnya itu diterima? Itu kan ada tandanya. Ada tandanya itu. Jadi biar kita ini tidak kepedean gitu. Setelah ada mulai tanda-tanda diterima tobat kita, barulah gitu kita sempurnakan ketakwaannya. Lalu nanti tanda takwanya itu diterima, itu bagaimana? Nanti ada tandanya juga. Setelah itu beristiqomah. Nah, dan juga nanti lanjut kepada keikhlasan, kepada syudik, kepada mutmainah. Nah, jadi kita itu harus mengupayakan, mengusahakan syaratul qabul namanya. Jadi syaratul qabul itu syarat diterima amal. Gitu. Ibarat kita itu melamar kerja, masa sih tidak diupayakan cara biar diterima kerja itu bagaimana persyaratannya? Gitu. Jadi kita itu kadang-kadang beribadah kepada Allah itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, tetapi kadang-kadang tidak memikirkan apa diterima atau tidak. Lalu kita sekonyong-konyong langsung mengatakan, ya kita nggak tahu dah diterima atau tidak, kita serahkan aja kepada Allah. Ya jangan begitu dulu. Kita harus mengupayakan dulu syarat diterima. Kalau syarat diterima amal sudah diupayakan, barulah kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu segala-galanya, amal ini apa baik atau enggak, itu hanya Engkau lah yang maha tahu, tetapi aku berharap
semoga amalku ini diterima olehmu. Tetapi mengucap seperti itu setelah melaksanakan, mengupayakan syaratul qabulnya, syarat diterima amal. Ulama berpendapat syarat diterima amal itu diantaranya ada 5 faktor, ada 5 hal. Yang pertama yaitu kita harus berilmu dulu. Nah, jadi syarat diterima amal itu harus berilmu. Contohnya misalkan sholat ini biar diterima, berarti kita itu harus tahu dulu ilmu sholat itu seperti apa. Harus tahu dulu cara ruku yang benar itu bagaimana, cara sujud yang benar itu bagaimana. Itu. Jadi kita itu harus mengerti seperti kita berkumpul seperti ini, yaitu mencari ilmu, yaitu mendengarkan ilmu. Ya ini diantaranya ilmu itu tujuannya biar kita ini tahu, biar ibadah itu diterima oleh Allah. Ya kalau tidak ada ilmunya ya bagaimana? Nah, jadi syarat diterima amal itu diantaranya satu berilmu dulu. Tergantung amalnya apa saja. Contohnya amal sholat, ya kita harus mengerti dulu ilmu sholat bagaimana. Atau misalkan sedekah ingin diterima, ya kita harus mengerti dulu sedekah yang diterima itu seperti apa. Itu. Atau apa saja hal-hal ketaatan, ya kita ikhtiarkan dulu ilmunya. Kalau nggak tahu ya kita nanya. Bertanya-tanya. Yang kedua adalah ikhlas di dalam amalnya. Nah, ikhlas itu termasuk syaratul qabul, syarat diterima amal. Nah, dan juga ikhlas itu ada tingkatannya. Ada ikhlas tingkatan orang umum, awam, ada ikhlas tingkatan orang khusus, ada ikhlas tingkatan orang khususil khusus. Nah, contohnya ketika ikhlas di dalam sholat, misalkan kita menggunakan rumus ikhlas yang tingkatan umum saja, kita sholat ini karena mengharap surga, atau kenapa kamu sholat karena aku ini takut neraka, takut siksa neraka. Nah itu sudah ikhlas. Walaupun ada harapan, karena itu masih di dalam koridornya. Kecuali kalau bukan koridornya. Nah, tetapi itu ikhlas tingkat umum. Kalau ikhlas tingkat tingginya ya ketika melaksanakan ketaatan bukan karena aku mengharapkan surga, bukan aku karena takut neraka, tetapi kenapa aku berbuat baik? Kenapa aku ini taat? Kenapa aku ini beribadah? Karena aku sadar aku ini adalah makhluk. Aku ini adalah hamba Allah. Ya kalau mengaku hamba Allah ya harus tunduk kepada perintahnya. Nah, begitu. Itu ikhlas. Yang ketiga muwafaqatus surut wal arkan wal adab. Harus muwafaqah. Muwafaqah itu harus sesuai persyaratannya, rukunnya, juga adab-adabannya. Contohnya misalkan sholat. Berarti kita harus mengerti rukun sholat itu ada berapa, apa saja. Syarat sholat itu apa? Syarat yang bisa sholat itu sah itu seperti apa? Jadi kita itu harus tahu dulu syarat sahnya sholat itu seperti apa. Atau wudhu, syarat wudhu itu bagaimana? Kita harus tahu dulu. Nah, yang kedua rukun. Jadi rukunnya sholat itu ada berapa dan apa saja rukun di dalam sholat itu. Atau rukun wudhu. Nah gitu. Yang ketiga ya terusnya adalah adab-adabannya. Dan harus beradab juga. Harus dipakai adab-adabannya. Kalau tidak beradab tidak diterima. Contohnya sholat. Sholatnya mau tolak pinggang dah. Nah, begini sholat tolak pinggang. Ya secara hukum fikih itu sah nggak masalah. Tetapi itu tidak beradab. Atau misalkan kita berdoa sambil selonjoran. Nah doa selonjoran. Iya doanya ya bagus, tetapi belum tentu diterima. Kenapa? Karena tidak mengupayakan syaratul qabul, syarat diterima, yaitu kurang adab. Jadi harus dipakai adabnya. Jadi bukan sekedar kita melaksanakan syarat dan rukunnya, tetapi harus dengan adab-adabannya. Yang keempat ada mubtilat wal mukrihah. Nah, syaratul qabul itu, syarat diterima amal itu harus menjauhi daripada yang membatalkannya dan juga dari hal yang dibenci oleh Allah. Nah, itu termasuk syarat diterima. Bagaimana sholat kita ini diterima oleh Allah? Berarti ketika kita di dalam sholat harus bisa menjauhi apa-apa saja yang bisa membatalkan sholat tersebut. Dan juga harus menghindari hal-hal yang makruh di dalam peribadahan sholat tersebut biar diterima oleh Allah. Makruh itu hal yang dibenci oleh Allah gitu. Atau bagaimana biar doa ini diterima oleh Allah? Berarti harus tahu apa yang bisa menghalangi atas wujudnya, atas terwujudnya doa tersebut.
dan juga harus menghindari hal yang dibenci oleh Allah supaya doa itu diijabah oleh Allah. Begitu. Lalu kadang-kadang kita muncul, tapi kok orang itu nggak sholat, nggak apa tuh, tapi kok harapannya Allah penuhi terus. Nah, itu kita harus berpikir kadang-kadang atau jangan-jangan itu adalah istijad. Istijad itu adalah karena bencinya Allah kepada orang itu, akhirnya udahlah biarlah di dunia mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, tetapi tetap otaknya itu akan Allah siksa. Pikirannya Allah siksa, hatinya pun Allah siksa, dan juga nanti di akhirat pun akan Allah siksa juga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Seperti suksesnya Firaun, seolah-olah secara lahiriah di dunianya dia sukses karena dia jadi raja yang menguasai, yang kaya raya, yang perkasa, yang kuat, tetapi pikirannya disiksa, dihantui dengan rasa ketakutan. Gitu, rasa ketakutan, kekhawatiran, hatinya disiksa, dan juga nanti di akhirat akan Allah siksa juga. Nah, itulah. Jadi kita harus mengupayakan syarat diterima dengan adamul mubtilat wal mukrihat, harus menjauhi daripada pembatalannya dan menjauhi dari hal yang dibenci oleh Allah. Itu. Jadi jangankan yang dilarang, yang diharamkan, yang dibenci saja ya harus kita hindari. Yang kelima, al-halalu fima yata'alaku bihi, yaitu apapun yang berkaitan dengan jiwa kita, dengan jasad kita, dengan diri kita, itu harus daripada hal-hal yang dihalalkan. Baik itu secara zahiriahnya ataupun itu secara prosesnya, harus yang dihalalkan secara hukum syar'i, secara yang masru, yang dianjurkan. Jadi kita pahami dulu bagaimana caranya biar makanan ini halal, hasil daripada yang halal. Halal itu seperti apa tolak ukurnya? Halal itu tolak ukurnya yang sudah diajarkan oleh para fuqaha, para ulama-ulama ahli fikih kalau secara zahiriyah. Nah, gitu bayangkan. Seandainya 5 hal tadi kita upayakan, kita lakukan, syaratul qabul, syarat diterima, barulah kita ngucap, barulah kita ngomong, ya Allah, mudah-mudahan amalku ini Engkau terima ya Allah. Barulah ngomong seperti itu. Jadi jangan sampai belum apa-apa sudah ngucap ya Allah, pokoknya terserah Allah dah. Jangan ujug-ujug begitu. Jadi kita harus mengikhtiarkan dulu, barulah terakhir ada mudah-mudahan ya Allah, amal yang aku kerjakan, amal yang aku lakukan Engkau terima. Insya Allah amal seperti itu Allah terima karena sudah memenuhi persyaratan untuk diterima. Orang ngelamar kerja, ada prosedurnya, terus orang itu melengkapi prosedurnya dan tidak ada cacat sedikit pun. Kira-kira bagian HRD bisa menerima nggak? Gitu, bisa menerimanya. Nah, begitu. Jadi barulah amal yang setelah kita upayakan persyaratan diterima itu 99% ada harapan untuk diterima. Jadi tidak harapan tidak diterimanya hanya 1%. Tetapi kalau orang itu tidak mengupayakan syarat diterima amal, nah itu harapan diterima amalnya itu bingung. Bingung harapan untuk diterimanya gitu. Karena tidak memenuhi persyaratan diterima. Itu. Nah, kembali lagi kepada pembahasan matan hikam yang pertama, yaitu min alamatil i'timad alal amal nuqsanu roja ingda wuzul jalal, tanda orang yang berpegang kepada amalnya yaitu berkurangnya harapan kepada Allah ketika Allah uji dia dengan kesalahan. Itu, kesalahan. Kenapa kok seperti itu? Karena Rasulullah bersabda, la yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi, maka tidak akan bisa memasukkan orang ke surga dengan amalnya. Nah, gitu. Karena amal tidak akan bisa memasukkan seseorang kepada surganya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apa engkau juga sama? Rasulullah menjawab, iya, aku juga sama dengan kalian. Aku tidak akan bisa masuk ke surga dengan amalku. Aku bisa masuk ke surga itu karena atas rahmat dari Allah, atas padol dari Allah. Nah, yang kita gembirakan, yang kita bisa bahagia itu hati ini karena padol itu, karena rahmat itu, karena taufik.
Taufik itu adalah pertolongan. Pertolongan dari Allah sehingga kita diizinkan dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan, untuk menjauhi larangan. Nah, kita bahagia hati ini karena padol itu, karena oh ini ada ikut campur tangan kuasa Allah, yaitu Allah memberikan taufiknya, Allah memberikan hidayahnya, Allah memberikan fadlnya, Allah memberikan rahmatnya, kasih sayang kepadaku, Allah mencintai aku sehingga aku diizinkan, aku ditakdirkan oleh Allah mampu melaksanakan sholat, aku ditakdirkan oleh Allah diberikan kemampuan berpuasa, aku ditakdirkan oleh Allah mampu menjauhi maksiat-maksiat. Nah, kita berbahagia karena rahmatnya, kita berpegang kepada rahmatnya, kita berpegang kepada taufik, kepada pertolongan Allah, kepada anugerah Allah, tidak berpegang kepada amal yang kita lakukan. Nah, kalau seperti itu, maka amal itu pasti diterima oleh Allah. Karena kita beramal bukan karena kekuatanku, tetapi aku sadar ini karena kasih sayangmu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau ingin sukses, kita berpegang kepada amal yang kita lakukan sangat terbatas sekali. Kita ingin berhasil mengandalkan kemampuan otak kita, mengandalkan kemampuan fisik kita, itu sangat terbatas sekali. Tetapi kalau kita ingin berhasil, ingin sukses, mengandalkan kemampuan Allah, mengandalkan kasih sayang Allah, mengandalkan anugerah Allah, mengandalkan pertolongan Allah, maka dijamin itu berhasil. Kenapa? Karena Allah segala-galanya. Nah, kalau orang keimanannya sudah mantap seperti itu, maka orang itu pasti kapabil yakin gina. Maka cukup dengan keyakinan itu akan mendatangkan keberhasilan. Gitu. Jadi jangan begini, yakin saya berhasil. Kenapa? Ijazahnya, gitu kan. Yakin saya akan sukses. Kenapa? Saya kerja keras. Nah, itu hanya orang-orang wasful jahilin. Kalau menurut saya itulah begitu, wasful jahilin namanya. Sifat-sifat orang yang bodoh seperti itu, bodoh di dalam agama maksudnya. Jadi otaknya cerdas tetapi hatinya tidak cerdas gitu. Ya walaupun itu sarjana, tetapi ya kalau berprinsipnya mengandalkan begitu ya itu disebutnya menurut Allah wasful jahilin. Itu sifatan orang-orang yang bodoh itu. Jadi iktimad kepada amalnya. Sudah tahu kita ini lemah, sudah tahu kita ini banyak batasannya gitu. Nah, jadi wal itimad ala ghairihi wasful jahilin al ghafilin itu. Jadi orang yang berpegang kepada selain Allah, maksud selain Allah itu selain anugerahnya, selain kasih sayangnya, itu adalah sifat orang-orang yang bodoh, al-ghafilina, orang-orang yang lalai kepada Allah, orang yang lupa daripada Tuhannya, orang yang tidak mengingat Allah ya seperti itu. Tetapi wa amal arifun al-muwahidun fa innahum ala bisatil qurbi wal musahada nadiruna ila rabbihim panuna an angpusihim. Orang-orang yang makrifat, orang-orang yang mengenal Allah ketika melaksanakan peribadahan itu ala bisatil qurbi wal musahada, karena yang dilihat itu kejembaran atau kelapangan daripada karunia Allah, karena menyaksikan kolbunya nadiruna ila rabbihim, memandang kuasa Allah, memandang kasih Allah, panuna anfusihim, sehingga panas daripada melihat dirinya gitu. Karena sadar kita ini lemah. Ya bukti lemah, ya kita tidak mampu menahan, mempertahankan kesehatan kita, berarti lemah. Tanda lemah kita tidak mampu menahan atau mempertahankan kesuksesan kita. Nah, berarti kita sadar bahwa kita ini lemah. Berarti kalau sudah sadar, sudah tahu itu ma'rifat. Nah, kalau sudah sadar, maka ketika melaksanakan apapun, lihatlah kelapangan daripada kasih sayang Allah. Pandanglah nadiruna ila rabbihim, kuasa Allah, dan panakkanlah memandang kepada dirinya. Maksudnya jangan melirik sedikitpun kepada apa saja yang ada pada diri kita, tetapi lihat apa yang ada pada Allah, bukan apa yang ada pada diri kita. Nah, seperti itu. Jadi artinya bukan berarti kalau begitu ngapain ya beramal. Toh ujung-ujungnya ternyata tuh kata si Ustadz, amal tidak bisa memasukkan ke surga. Itu bukan kata saya. Itu bukan kata saya. Itu kata Rasulullah. Layad hula ahadukumul jannah bi amali. Jadi orang amal itu tidak bisa memasukkan kepada surga.
Kenapa orang itu masuk ke surga itu karena padol Allah. Kenapa orang itu ke neraka itu karena keadilannya Allah. Nah, lalu ngapain kita beramal? Ya beramal itu karena kita makhluk. Karena kita diciptakan oleh Allah. Kalau kita sadar diciptakan oleh Allah, berarti kita harus sadar hukum. Ibarat orang, sadar gak kita ini bernegara? Berarti sadar bernegara itu berarti harus ikuti hukum negara. Ketika orang sadar diciptakan oleh Allah, berarti kita harus sadar ada hukum, ada aturan dari Allah. Nah, ketika kita melaksanakan ketaatan itu, karena kita ini menyadari bahwa kita ini makhluk, menyadari bahwa kita ini adalah hamba. Kalau hamba ya berarti harus patuh, tunduk atas hukum-hukum dari Allah, atas kodo dan kodar ketentuan-ketentuan makhluk yang diberikan kepada makhluk harus berbuat seperti apa. Jadi ibadah itu takdiman li amrillah wali rasulillah, hanya menjunjung tinggi atas apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah anjurkan. Nah, kelas seperti itu adalah kelasnya para wali. Ya, kita belajar saja. Mudah-mudahan dengan berkah membaca kitab hikam Syekh Ahmad Athaillah ini, kita semua dianugerahi oleh Allah, selalu senantiasa Allah mencurah limpahkan kepada kita taufik, inayah, maghfirah dan padolnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.